Di sini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan menanam tanaman di pot dan langsung di tanah ya. Kita tahu bahwasanya kalau menanam di pot itu kebanyakan orang yang sudah tidak punya lahan lagi ya, lahannya sempit, sudah disemen semua area halamannya. Ini planter bag ukuran 300 ya rata-rata di tempat saya. Kalau ukuran planter bag 300 atau pot sebesar ini, maka media tanamnya banyak sekali ya. Kalau kita beli sekarung aja harganya 15.000, otomatis kalau 300 liter itu butuh hampir 12 karung ya. Berapa uangnya? Kalau satu karungnya 15.000 dikali 12 sudah berapa sendiri. Belum beli planter bagnya yang ukuran 300 liter ini hampir 70 ribuan ya, bisa hampir 250.000 sendiri ya untuk media tanam dan planter bagnya. Ada kalanya planter bagnya dilubangi di bawahnya ya, biar bisa nembus ke tanah. Sebagian ada yang seperti itu, tapi kalau ini enggak sengaja, memang enggak saya lubangi karena di bawahnya memang semenan semua ya, seperti itulah. Jadi memang cocok jika Anda ingin jual beli tanaman anggur, itu cocoknya di pot atau di planter bag. Mungkin ingin Anda pindah-pindah, mungkin rumah Anda masih nyewa, jadi kalau nanti sewanya habis, pindah sewa lain, bisa Anda bawa, seperti itulah ya, bisa dijual beli kalau di pot seperti itu. Tapi kalau di tanah kan susah kalau mau di bedol atau digali tanamannya seperti itu. Biasanya kalau di pot dipakai untuk hiasan juga, bonsai, untuk estetika. Di pot juga kelebihannya bisa ditulisi ya, karena ada tulisannya, bisa ditulisi tanggalnya, jenis tanaman anggurnya, dan lain sebagainya, seperti itulah. Dan juga kalau di pot ini enaknya kalau saat musim hujan di tempat ruang terbuka seperti ini, itu potnya atau planter bagnya bisa ditutupi dengan plastik sehingga tanahnya tetap kering. Kalau di tanah kan begitu hujan ya tanahnya becek terus lah, sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman anggur ya, utamanya akarnya. Itu beberapa kelebihan di pot. Adapun kalau kekurangannya ya kayak tadi ya, media tanamnya lebih banyak, terus juga karena media tanaman banyak, otomatis kita kerjanya kan juga banyak kan, harus nuang sekian media tanam ke pot atau ke planter bag. Jadi butuh tenaga ekstra di samping biaya. Biasanya pot atau planter bag kayak gini kalau kepanasan juga nggak tahan lama ya, lama-lama 2 tahun 3 tahun biasanya agak-agak sobek sedikit, kurang kuat, nggak sekuat awalnya. Tanaman juga kalau di pot itu kurang maksimal pertumbuhannya ya, karena pertumbuhan akar terbatas hanya di pot saja, sehingga buahnya pun tidak bisa banyak, batangnya pun tidak bisa besar, pertumbuhannya pun agak lambat ya jika dibandingkan jika menanam langsung di tanah. Dan kalau di pot kita harus memberi makan dan minum tiap hari, seperti itulah. Karena ibaratnya kalau kita analogikan, kalau kita menanam tanaman di pot itu ibarat burung yang ada di sangkar. Jadi tiap hari kita harus memberi makan dan minum. Tetapi kalau tanaman itu kita langsung tanam di tanah, otomatis tanaman itu bisa mencari makanannya sendiri ya, seperti itulah. Jadi ibarat burung yang terbang bebas di luar, sehingga bisa cari makan minum dengan kemampuannya, seperti itulah. Di samping itu, kekurangan di pot ini, cairan mudah menguap ya, cairan pupuk ataupun air mudah menguap. Karena apa? Kanan kirinya kan kepanasan semua, bawahnya pun kepanasan, apalagi bawahnya semenan gini sudah semennya panas, terus juga kanan kiri atas juga kena matahari panas, otomatis cepat kering ya media tanam yang ada di pot ini. Beda dengan yang ada di tanah, kan lebih dingin, lebih adem, toh juga kena panasnya cuma dari atas aja, seperti itulah.
Kadang kalau kita memberi pupuk cair yang berlebih, kalau di pot ini kekurangannya bisa merembes ke bawah dan akan hilang, terbuang percuma. Tapi kalau di tanah kan tidak ya, akan meresap di tanah dan akan dimakan oleh tanaman itu lagi jika akan dibutuhkan. Terus di samping itu kalau potnya banyak seperti ini kan butuh selang yang banyak ya. Itu juga biaya lagi ya, karena nggak mungkin kita sirami satu persatu. Kalau potnya sebanyak dan sebesar ini tentu kita akan capek sendiri. Nah, kalau kita menanam di tanah, enaknya apa? Tinggal tanam, jadi tidak usah butuh beli media tanah yang mahal dan banyak, nggak usah beli pot ataupun planter bag yang mahal. Seperti itulah. Tanaman juga lebih cepat tumbuhnya ya, karena akar-akarnya bisa bebas cari makan ke sana ke sini, dan juga kita tidak usah memberi makan rutin karena dia bisa mencari makan minum sendiri. Seperti itulah kalau di tanah. Di samping sudah pasti akar yang ada di tanah lebih adem atau dingin, nutrisi yang berlebih kita berikan di tanah tetap tersimpan di tanah ya, tidak seperti yang di pot tadi. Kalau berlebih kan maka cairan nutrisi akan terbuang percuma lewat bawah pot atau planter bag. Cuma ada ketidakenaknya ya kalau di tanah, nanam di tanah itu, karena kalau nanam di tanah maka tidak bisa dipindah-pindah, sulit. Padahal kalau mau dicongkel pun bisa mati terkadang. Seperti itu kalau waktu nyongkelnya siang hari, kondisi tanaman kurang sehat, malah bisa mati terkadang tanaman itu. Kadang kalau kita nanam di tanah ya, apalagi dekat rumah kayak gini, dekat tembok, biasanya akar-akarnya bisa merusak tembok kita, terus tembok rumah kita. Seperti itulah, karena akar kan juga menyebar kemana-mana ya, apalagi semakin besar akarnya semakin kuat tentunya untuk menembus segala yang ada di tanah. Dan kadang di tanah juga ada kekurangannya ya, kadang hamanya lebih banyak ya. Maklum kalau di tanah kan luas, ada mungkin semut, sarang semut, terus sarang rayap, binatang-binatang lainnya banyak pakainya ya. Kalau di tanah itu musuhnya makin banyak jika kita bandingkan menanam di pot, lebih sedikit musuhnya. Dan tanah kekurangannya ya tadi ya sebutnya, kalau musim hujan seperti ini, kalau di tanah yang terbuka ya, bukan yang di greenhouse ya. Kalau di tanah terbuka ini kalau hujan ya tanahnya lembek, semakin hujan semakin lembek, jadi mempengaruhi pertumbuhan tanaman anggur utamanya ya. Karena kita tahu anggur itu tidak suka banyak air, baik terkena daunnya apalagi terkena akarnya, bisa busuk kalau lama-lama kena terendam air terus ya. Itu kekurangan di tanah ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, tidak nanam di dalam pot dan di tanah itu memang ada plus dan minusnya, semua itu tergantung pada kita masing-masing. Tapi kalau saran saya, kalau memang punya lahan, mending langsung ditanam di tanah saja, karena bisa menghemat kita tanpa susah payah membeli pot atau planter bag, membeli media tanam yang begitu mahal tentunya ya. Jadi bisa menghemat sekian banyak. Di samping itu kita tidak susah payah memberikan makanan dan minuman, karena mereka bisa, akar-akarnya bisa mencari makan minum sendiri, seperti halnya burung yang terbang bebas ya. Beda kalau burung yang disangkarkan kayak burung yang kayak tanaman yang di pot. Jadi rutin harus kita jaga makanan dan minumannya agar tidak kekurangan gizi. Seperti itulah. Jadi harapan saya jika menanam di tanah langsung cepat besar, menghemat biaya, karena memang saya pikir-pikir bisa sampai 3 kali ya lebih cepat pertumbuhannya jika menanam di pot. Apalagi potnya kecil, malah lama pertumbuhannya karena akarnya tidak bebas mencari makan sana sini. Kalau langsung di tanah itu cepat ya, bisa ke kanan, ke kiri, ke bawah, sehingga pertumbuhannya semakin cepat. Nah, seperti itulah. Jadi harapan saya, walaupun ada plus minusnya, tapi saya sarankan kalau ada tanah kosong lebih baik anggur langsung ditanam di tanah saja, biar pertumbuhannya lebih cepat dan hasilnya saat berbuah pun lebih lebat tentunya. Seperti itu. Mungkin hanya itu
plus minus dari menanam pot dan di tanah ya. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya, utamanya bagi pembudidaya anggur. Sekian, wassalamualaikum.